Shalom saudaraku, kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia yang dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Renungan kita hari ini, Selasa 23 Maret 2021, tertulis dalam kitab Zakaria 14 ayat 9. Demikian firman-Nya. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Di bahasa Batak dikatakan, jadi Jehovah gabe raja gumonggom liat portibio. Di ari nasa sadai sada situ tu Jehovah, guarna pe sadado. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan adalah pencipta langit dan bumi, punya kuasa yang penuh atas segala ciptaannya. Allah yang mengatur dan menata segala yang ada di bumi ini sejak awal hingga sekarang, dan pemerintahan Allah atas bumi ini kekal dan tidak berubah. Allah adalah raja atas seluruh bumi. Pernyataan ini hendak membuktikan bahwa otoritas Allah memimpin bumi dan segala isinya tidak diragukan lagi. Saudara yang dikasihi Yesus, hidup dalam damai itu diawali atas datangnya seorang raja sebagai pemimpin. Zakaria menyerukan agar umat Tuhan bersorak-sorai dan sukacita menyambut kedatangan sang raja. Umat Tuhan didorong untuk berpengharapan kepada datangnya raja yang membawa damai. Kedamaian tidak pernah terjadi karena kekerasan dan keterpaksaan. Kedamaian tercipta dari suatu proses yang mampu menyentuh kehidupan dasar manusia. Zakaria melihat kehadiran damai itu mengalir dari sang raja yang adil dan jaya, lemah lembut, serta sederhana. Saudara yang dikasihi Yesus, renungan kita hari ini mengingatkan kita tentang Dia adalah Raja satu-satunya. Raja yang datang itu adalah adil dan jaya. Adil merupakan cara pengambilan keputusan yang tidak berat sebelah atau berpihak dan mendapat perlakuan yang sama. Sedangkan jaya merupakan keberhasilan yang diterima sebagai perbuatannya yang adil. Lebih jelas lagi, keadilan yang dilakukan bukan dengan mengorbankan orang lain, tetapi ia berkorban demi perdamaian itu. Raja yang adil itu menyerahkan kehidupannya bagi kedamaian umat manusia. Saudara yang dikasihi Yesus, keadilan Yesus hendaknya dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia di bumi ini. Dan kita dipakai oleh Tuhan mengumandangkan juga memberlakukan keadilan itu bagi semua orang. Kita dipanggil keluar dari kehidupan lama kepada kehidupan baru yang penuh kasih. Kita perlu sadar dan meninggalkan sifat yang mementingkan diri sendiri. Kita perlu menanggalkan rasa benci kepada orang lain. Ini menjadi tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Sambil menyongsong kedatangannya kedua kali, kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan Yesus untuk menerima kedamaian dan keselamatan kekal dari Sang Pengadil. Saudara yang dikasihi Yesus, apa yang seharusnya menjadi respon kita? Yaitu dengan sujud di hadapannya. Jangan goyah terhadap guncangan apapun yang akan menerpa hidup kita, karena Dia adalah batu karang yang teguh serta kepastian bagi semua orang
yang menaruh harap dan percaya kepadanya. Sudahkah hari ini kita memberikan kehidupan yang seutuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita juga haruslah mengakui bahwa di dunia ini tidak ada satu orang atau pribadi yang mengaku memiliki kuasa atas surga dan bumi selain Yesus Kristus Tuhan. Karena itu, marilah untuk tetap mempercayai bahwa Yesus adalah Raja yang adil dari segala raja yang ada di bumi ini. Amin. Salam sehat saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita di setiap aktivitas kita. Mari tetap berserah kepada Sang Raja yang adil dan jaya. Shalom.